Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walladzi na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang berbahagia semuanya? Insya Allah semuanya sehat ya. Oke. Pada pagi hari ini mari kita awali dengan berdoa. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, selanjutnya akan kita mulai pelajaran 8, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Insyaallah pelajaran 8 senangnya berakhlak terpuji. Mudah-mudahan bulan ini kita tuntaskan semua pelajaran kelas 6. Bulan Desember kita mengulang review ya kembali pelajaran kelas 1 sampai kelas 5. Mudah-mudahan kemudian kita tinggal banyak latihan soal ya. Baik. Senangnya berakhlak terpuji. Di layar bisa kita lihat oke, tunggu. Baik, di layar bisa dilihat pelajaran 8, yaitu yang pertama, menerima pemberian dengan baik sangka. Maksudnya apa? Di sini mungkin Pani jelaskan dulu. Mungkin di antara kita ini ada yang dari golongan orang mampu dan ada yang golongan sederhana, dalam arti mohon maaf ya, ada yang mampu ada yang tidak mampu begitu ya. Kalau golongan mampu ya, jika ada golongan mampu tapi ternyata ada sedekah, tetap terima saja. Misalkan nih ada saudara kita atau teman kita ngasih sesuatu, nah gitu kita terima saja ya, kita terima saja. Intinya di situ kita jangan sampai seudon, kita tetap berprasangka baik. Mungkin dia perhatian, misalnya gini nih, ada di antara teman kita atau kalian yang kondisinya dari keluarga mampu tapi ternyata tidak membawa bekal, lupa, terus ada teman yang ngasih, ya kita terima dengan baik sangka. Jangan sampai, lah kok kamu ngasih ke saya, kamu kan mohon maaf orang tidak mampu, masa ngasih saya dan sebagainya. Jangan. Intinya setiap pemberian kita harus baik sangka dan bersyukur. Nah, di situ ya. Walaupun yang dikasih itu sesuatu yang kita tidak senang ya, atau kita tidak suka, atau sudah bosan dan sebagainya. Misalkan roti, ada teman kan ngasih roti, karena teman kita biasa makan roti yang harganya 2.000 gitu ya. Nah, sedangkan salah satu di antara kalian sukanya makan roti yang harganya 50.000. Nah, rasanya beda, lebih enak gitu. Ya sudah, terima saja dengan baik. Tidak usah perlu berburuk sangka, tidak boleh meremehkan. Ya, terima saja dengan baik. Dan bersyukur tadi yang penting. Jadi intinya ya, apapun pemberian itu, kita harus menerima dengan baik dan dengan baik sangka. Yang pasti harus bersyukur.
Kemudian gambar 2, ini memberi pinjaman buku dengan senang hati. Maksudnya ya tadi, ketika ada teman kita tidak membawa buku, ya kita pinjemin dengan baik. Tapi kalau kondisi digambar di buku ini, ya di layar itu, kan susah itu. Duduknya aja satu-satu. Ya mungkin solusinya ya duduk dirapetin. Kalau normal ya. Kalau sekarang ya nggak bakalan boleh, insya Allah. Kemungkinan sampai Juni tidak ada duduk berdampingan seperti itu. Kalau misalkan Januari masuk, ya yang masuk pun atau dari menteri kan tidak semuanya masuk, dibagi separuh-separuh, dan duduknya pun juga di distancing, ada jarak. Nah ini, jadi kalau mau lupa bawa buku ya udah nggak ada buku, gitu ya. Kemudian di gambar 8.3 ini membantu mendorong gerobak pemulung tua dengan senang hati. Ya, ini sih memang tidak dianjurkan dengan sangat ya, karena memang kondisi biasanya kan kotor tuh. Ya, bukannya Pak Andi mengajarkan membeda-bedakan, bukan. Itu kalau sekarang kondisi pandemi seperti ini kita harus jaga kebersihan, maka ya pilih-pilih lah. Kalau memang nanti kalian harus menolong beberapa pemulung, ya harus pakai protokol, dalam arti boleh pakai sarung tangan, boleh nanti megang gerobaknya, lalu nanti cuci tangan sebelum makan, gitu ya. Seperti itu, solusinya seperti itu. Nah. Kemudian gambar 4, menolong teman yang tertimpa musibah dengan tulus. Ketika teman kita kena musibah, ya menolongnya benar-benar menolong, tidak ada harapan apa-apa, tidak ada keinginan apa-apa. Pak, itu teman yang jatuh itu orangnya jahat, Pak, sama saya suka ngusilin atau suka iseng, ya itu kan kemarin sebelum jatuh, biarkan saja. Keburukan dibalas dengan kebaikan, ya memang itu susah atau berat, artinya berat, tapi tetap kita berusaha ya anak-anak ya. Kalau ada teman yang usil, ternyata kita melihat, maka tetap kita tolong, tetap kita bantu ketika dia kena musibah. Itu yang nolong kebetulan rambutnya kayak Pak Andi ya. Inilah, biasanya orang rambut keriting itu orangnya baik ya. Ya kita lihat dulu lah. Tidak ada dalil seperti itu ya, mohon maaf, ini bercanda aja. Jangan bersedih bagi yang rambut keriting. Kalian ganteng kayak Pak Andi. Baik, 85, belajar dengan senang. Nah, di sini ini mau Pak Andi sampaikan ini. Belajar dengan senang. Ingat, kalau kalian belajar tidak senang, apa? Apa bedanya nih? Belajar dengan senang dan belajar dengan tidak senang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyimak dengan baik. Oke. Jadi apa bedanya belajar dengan senang dan belajar dengan tidak senang? Ya, pasti berbeda ya. Kalau secara kondisi fisik mungkin sama-sama belajar kok, sama-sama membaca buku, ya. Tapi nanti hikmahnya berbeda, manfaatnya berbeda. Belajar apapun kalian. Anak-anakku semuanya bahwa secara teori biologi ya atau sains ya nanti. Ya biologi lah, membahas tentang otak. Kita membahas otak berarti kita membahas tentang memori, penyimpanan ya. Tentang penyimpanan. Nah, otak kita ini ada semacam apa ya? Kalau di alat-alat komunikasi, gadget atau yang lain itu ada memori, ada otomatis. Kalau komputer, gadget ya, semuanya itu memorinya lurus aja, simpan ya udah disimpan. Nah, kalau otak ini lebih canggih lagi, saudara sekalian. Bagaimana canggihnya? Canggihnya otak kita tuh bisa menyimpan dan bisa merekam, menandai begini. Oh, ini ternyata lagi dihafal. Ini sesuatu yang penting ini. Simpan dulu. Kemudian ya, oh ini hal nggak penting ini. Ya disimpan, tapi nggak terlalu direkam banget. Sehingga sesuatu yang dianggap penting tadi akan dimunculkan kembali oleh otak kita. Itulah kehebatan Allah. Ya, kehebatan Allah menciptakan manusia dengan otak yang cerdas. Ya, dengan otak yang cerdas. Jadi marilah kita bersyukur
kita bersyukur punya otak yang cerdas. Memang di sini ada yang nggak cerdas. Semuanya saya yakin cerdas. Semua saya yakin semuanya cerdas, ya. Tergantung tingkat kecerdasannya berbeda-beda memang. Jadi tergantung kalian. Jadi tingkat kecerdasan manusia berbeda-beda tergantung manusia itu. Otak itu dipakai untuk apa? Kalau dipakai sering membaca, udah, insya Allah akan ngalamat cerdas itu. Ya, umat Islam, insya Allah cerdas semua. Kalau dia benar-benar menjalankan Islamnya dengan baik, maksimal. Maksudnya bagaimana Pak Andi? Umat Islam selalu otaknya dipakai untuk mikir. Minimal lu sehari 5 kali sampai 10 kali untuk konsentrasi. Maksudnya gimana? Sholat itu memakai perlu otak yang benar-benar konsentrasi, ya nggak? Coba kalau lupa, lah berarti kan waduh gimana nih? Berapa ini? Nah, dengan lupa pun berarti otak berpikir. Nah, apalagi tidak lupa, nah, itu lebih berpikir kembali, lebih berpikir lagi. Jadi kalau umat Islam setiap hari harus, ini sekarang sholat duhur harus 4, sholat asar harus 4, maghrib harus 3 rakaat, ya gitu. Nah, sehingga otak manusia, terutama umat Islam, selalu untuk berpikir dengan baik. Kemudian yang selanjutnya dipakai untuk dalam sholat tadi, otak kita dipakai untuk memunculkan kembali hafalan. Pertama Al-Fatihah. Yang kedua surah-surah dalam juz amalah, ya. Apalagi kalau yang sudah tahfidz banyak hafal, ya itu dimunculkan kembali hafalannya. Kemudian doa-doa dalam sholat, zikir setelah sholat dan sebagainya, ya itu. Nah, kembali ke gambar nomor 5. Apa sih bedanya belajar dengan baik, dengan senang, dan belajar dengan tidak senang? Tadi kembali ke otak, kalau belajar dengan senang, maka materi atau pelajaran yang kita pelajari itu, yang kita baca itu lebih diingat. Bisa lebih untuk direkam dalam otak kita. Nanti apapun itu yang dipelajari, masalah teknik, masalah agama atau matematika, sama semuanya itu bisa dipelajari dengan baik. Intinya yang pertama senang dulu. Tunggu sebentar ya, mohon maaf. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau kita belajar dengan senang, maka otak kita pun juga senang, fresh, sehingga bisa menyimpan dengan baik. Gitu. Jadi di sini apa ada yang sedang sedih? Soalnya nggak ada ya. Nah, coba kita semua tertawa dulu yuk. 1, 2, 3. Hahaha. Lalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, ya. Sekali lagi, alhamdulillah. Oke, salah senyum aja. Lihat mandi sambil senyum. Nah, insya Allah nanti kalian berbahagia. Baik, tadi kita mengamati gambar ya. Insya Allah bisa diambil kesimpulan. Kita menjadi orang yang gemar menolong teman, menolong di lingkungan, menolong orang yang tertimpa musibah, dan kita juga belajar dengan senang, menata hati dengan baik, sehingga kita bisa gemar untuk belajar. Jangan main game terus. Alasannya belajar ini dengerin video dari Pak Andi atau ikut Zoom dengan Pak Andi, ternyata buka game, nggak boleh. Itu malah mohon maaf berdosa, meremehkan majelis kalian berarti, ya. Berpikir positif. Ini ada suatu cerita pada zaman dahulu, ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang dikenal akan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, semoga itu baik, insya Allah.
Kata-kata itu selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk. Tapi temannya mengatakan semoga itu baik insya Allah. Pada suatu hari saat sang raja berburu bersama sahabatnya, jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabatnya berkata juga semoga itu baik insya Allah. Lalu raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sang sahabatnya. Saat mengawal ditanya, apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara? Lalu pengawal menjawab, ia hanya mengatakan, semoga ini baik, insya Allah. Nah, semakin pusing lagi tuh raja. Suatu ketika raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya. Ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut. Raja pun ditangkap oleh kelompok tersebut, namun saat diperiksa didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istana. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Lalu raja bertanya, ketika engkau mengatakan semoga itu baik insya Allah, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala, karena fisikku tidak sempurna. Nah sekarang saat engkau di penjara, apakah bagian itu? Sang sahabat menjawab, andai kata saat itu saya bersamamu, mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Nah, itu. Jadi, jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan semoga ini baik, insya Allah. Karena boleh jadi kamu membenci suatu, padahal ia amat baik bagimu. Ya. Dan boleh jadi kamu menyukai suatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah SWT Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam Al-Baqarah ayat 216. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah SWT meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapat cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini dari cerita itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus husnudzon billah, harus selalu berprasangka baik terhadap Allah. Makanya kita setiap ada musibah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca suatu doa, innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu kan. Ada termasuk itu loh, termasuk orang ketika meninggal dunia sama ya. Lengkapnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufara minha. Kemudian hati itu ditata bersih kepada Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah dengan kondisi dari engkau ini. Ya. Jadi tidak ada saling menyalahkan, lu sih, kamu sih, tidak begitu. Cukup kita kembalikan kepada Allah. Oh, semoga ini baik, kita saja ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ini arti berbaik sangka itu adalah menduga atau taksir. Jadi sangka itu adalah duga dan taksir. Berbaik sangka adalah menduga dengan baik terhadap sesuatu. Menduga dengan yang baik terhadap sesuatu. Misalkan dia tadi lomba, ada kalah, ada menang, ya kan? Kemudian sekolah, ada yang lebih pintar, ada yang lebih kurang pintar dan sebagainya. Kadang kita nilai bagus, kadang nilai kita kurang bagus, ya udah. Kita bersyukur saja terus. Ketika nilai kita bagus, alhamdulillah. Ketika nilai kita kurang bagus, cukup ya Allah, nggak apa-apa lah, belajar kembali dan seterusnya. Jangan pasrah ya. Kemudian seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru atau dan teman. Ya, berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Kita baca surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, jauhilah banyak prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maksudnya memakan bangkai manusia yang mati. Tentu kamu merasa jijik dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya. Jadi kalau orang yang menggunjing, mengomong jelek, Allah itu si siapa? Si Irfan tuh tadi gini. Iya tuh si siapa gini. Itu Akbar juga. Itu Zara tuh tadi begini loh. Itu juga loh. Jadi diomongin itu nggak boleh. Suudon, berperangkat sangat jelek. Kalau menjadi orang yang baik itu, ini si Zara mau ikut lomba loh. Kita doakan ya, semoga nanti menang. Amin. Nah, terus itu si Irfan juga mau lomba loh, lomba pencaksilat. Semoga menang ya, yuk amin semuanya. Nah, begitu. Jadi saling memberikan support, berprasangka yang baik dan sebagainya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, Allah SWT sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita jelek-jelekan tersebut. Hal tersebut di atas didukung pula oleh hadis Rasulullah SAW. Iyakum wadzon, fa inna dzanna akdzabul hadis wala tajassasu. Artinya hati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena dzon atau berprasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Oh, itu si Yunita ngapain ya? Tintip yuk, kita kepoin. Nah, dikepoin, jangan. Oh, ternyata Yunita tuh gini loh, nggak boleh. Buka aja enggak? Nah, itu jangan sampai berprasangka buruk, jangan sampai punya prasangka jelek kepada teman kita. Dengan demikian, kita tidak menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Makanya, tahu nggak supaya kita selalu bisa dengan berprasangka baik? Caranya adalah ya dengan kita rajin berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Makanya kita harus selalu banyak ingat kepada Allah. Insya Allah kita bisa selalu ya ingat kepada Allah, dan akhirnya kita bisa selalu berpikir positif, berbaik sangka, bukan berprasangka buruk, ya. Jadi diantaranya setelah sholat kita banyak berdoa. Kelas 6 ya, kelas 6 nih terutama dari gede. Setiap sholat harus berdoa. Banyak berdoa. Kemudian di luar sholat ya kita punya zikir, punya doa. Nggak harus setelah sholat, ya. Oke, kemudian contoh berprasangka baik, ya. Saat diantaranya tanpa curiga, ya. Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Itu tanpa curiga. Kan ada pertanyaan, loh Pak, kalau teman kita itu sudah dikenal nggak baik, Pak, gimana Pak? Kita curiga boleh nggak? Boleh, waspada namanya. Waspada. Nah, jadi ya kalau itu Pak disarankan juga harus hati-hati.
Kalau memang teman kita sudah jelas dia suka menipu, ya hati-hati, jangan kita asal gampang percaya, gitu ya. Jadi kalau itu beda ya. Kalau teman kita itu tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, ya udah pinjemin aja. Tapi kalau pernah menipu, ya hati-hati. Dia sudah lama nggak nipu atau masih suka nipu ini, suka nipu, ya jangan, kalian jangan minjemin. Kasih pelajaran. Ya, kalau minjem jangan dikasih. Itu supaya dia berpikir positif, supaya dia berubah gitu. Karena Pandi pernah soalnya. Ya, orang tuh gampang pertama minjem ngembaliin sekian. Kok ini berbohong ini, nggak amanah ini. Minjem lagi dia berbahasanya lebih tinggi lagi. Ya, mohon maaf lain kali aja ya. Kali ini saya nggak bisa. Ya udah. Ada yang betul-betul bohong betul, nggak kembali sama sekali. Minjem sesuatu, minjem uang nggak kembali, ya ada, yes. Namanya orang kan, pertama kita tolong, yang kedua, ya udah nggak usah tolong lagi. Karena pertama menipu, ya. Jadi kalau teman kita tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, ya kita tanpa curiga kita minjemin aja. Tapi kalau udah menipu, ya kita kasih pelajaran supaya dia berubah. Itulah teman yang baik, ya. Yang B, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, ini siapa yang tadi tidak sholat subuh? Nggak usah angkat tangan, ntar ketahuan. Pak. Nah, senyum aja. Yuk. Kamu nggak sholat subuh? Yang tidak sholat subuh? Sholat. Oh, dari Pak tidak sholat subuh kok. Ayo. Sholat, Pak. Ya, oke. Ya, yang belum sholat subuh nanti setelah Pak Andi selesai dibayar sholatnya, ya. Kemudian besok hari Kamis langsung ingat dong, ya, peraturannya ketika anak sudah usia 10 tahun belum tertib sholat 5 waktu, maka orang tua harus memukul. Mudah-mudahan ini orang tua ada yang denger nih. Nah. Bapak Ibu yang mendengar, kalau ada anak yang usia kelas 6 nih, ya sudah jelas lebih dari 10 tahun, kok belum sholat 5 waktu, maka harus dipukul. Nah, harus dipukul tuh, harus, nggak boleh, nggak harus dipukul. Orang tuh nggak mukul malah kena dosa itu. Karena nyesel ini. Mukulnya gimana? Baik. Jadi mukulnya tidak pakai pukulan palu kepalanya, ya jangan, nanti sakitnya bocor nanti. Kalau pukulnya pakai sapu aja, sapu lidi atau sapu yang untuk bersihin kasur itu. Nah, sapu lidi terus atau pakai kemonceng, nanti ujungnya tuh pukul pantatnya, kan panas tuh pantat itu. Cepat supaya kapok. Ya karena masa udah kelas 6 masa nggak sholat, ya harus dipukul lah, ya. Apalagi laki-laki, perempuan yang sudah balik, yang laki-laki yang sudah mimpi basah, sudah tumbuh bulu kemaluan, ya, yang perempuan sudah menstruasi, sudah datang bulan, nah itu dosanya udah besar tuh kalau nggak sholat, ya. Nah, kemudian C tadi ya, yang B tadi ya, Kamila menerima peraturan orang tuanya, baik sangka, termasuk nanti orang tua kalian punya aturan yang lain. Begini, orang tua kalian tidak ngasih uang jajan berlebih, sehari cuma 5.000, gimana sih mama pelit nih, padahal uangnya banyak. Ya karena memang orang tua punya peraturan dan punya program berbeda dan sebagainya. C, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah walaupun dia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Ya, ada yang les ngaji. Tadi kemarin itu ada kelas 5 itu kan saya WA, kok belum minum tugas gitu. WA, warnanya WA. Mohon maaf Pak Ustadz, ini anak saya lagi les ngaji, nanti pulang jam 9. Oh, saya bilang, oh silakan Bu, gak apa-apa. Nanti setelah pulang ngaji saja nyusul. Loh, keren banget ya menurut saya. Itu padahal habis maghrib kelas ngaji sampai jam 9. Wih, keren ya. Kelas 6 ada nggak ini yang ngaji? Insyaallah harus ngaji. Di tempat-tempat TPA-nya harus ngaji lah ya. Walaupun nggak lama nggak apa-apa ya. Sejam 2 jam nggak apa-apa. Kalau bisa setiap hari harus mengaji ya.
Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Ya, kita pokoknya selalu berbaik sangka. Husnudon bila, ya husnudon, berbaik sangka. Jangan suudon, jangan berprasangka buruk dan sebagainya. Jadi contoh berbaik sangka. Nah, ya ini sikap kebiasaan. Aku selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini tulis di kertas, tempel di kamar biar kita ingat gitu. Ya, bersimpati C. Ini ada kisah. Ya kita ambil sisi positifnya saja. Daun teratai dan kangkung. Ya. Adi dan adiknya Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5, Ani di kelas 4 SD. Nenek Ipa, itu nama nenek Adi dan Ani, hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, Nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tidak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, Nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah, itu maksudnya. Kangkung dijualnya kepada tangga atau kepada siapa saja di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipa sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus berbagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang Rp7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh Rp10.000 sampai Rp15.000 sehari itu. Memang pendapatan nenek Ipa dan kedua cucunya itu tidak seberapa, tapi mereka merasa cukup uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari daripada harus mengemis di jalan. Kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapat kesehatan dan menjadi anak yang sukses kemudian hari. Nah, kisah nenek Ipa tersebut, Adi dan Ani sangat menggugah emosi dan simpati kita. Ya. Ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota besar yang padat penduduknya. Masih banyak anak yang sebaya Adi dan Ani ini harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau pergi merantau, tidak ada kabar. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Adi dan Ani. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari keadaan hidup Adi dan Ani, kita harus membantu. Jadi, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada dan rasa suka. Maksudnya, ya kita kita membantulah, memberikan rasa kasih kepada mereka. Ada yang susah, ada yang hidupnya susah, terutama sekarang ini yang punya penghasilan rutin, ya tetap gemar-gemar membantu saudara kita yang kena imbas corona, karena di PHK atau karena sepi dagangannya dan sebagainya, saling membantu. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, ya, hingga seorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri, contohnya saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Contoh ini simpati. Mendengarkan curhatan hati teman yang hingga selesai, memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira,
Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Bereaksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Begitu ya. Oke, dari sini apa ada yang bisa ada mau ditanyakan? Bersikap toleran. Tadi simpati kita memberi kasih sayang. Sekarang toleran. Toleransi. Ahmad tinggal di satu dusun yang beragam suku dan agamanya. Ayah Ahmad seorang imam masjid yang cukup besar dan berpengaruh di dusun tersebut. Ahmad diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya yang berlainan suku. Tidak pernah sekalipun Ahmad merasa kesulitan dalam bergaul. Ya. Bila datang bulan Ramadan, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat taraweh di malam hari dengan tenang. Menjelang sholat Idul Fitri, Ahmad dan remaja masjid serta remaja Nasrani, Hindu, dan remaja agama lain bersama-sama menjaga ketenangan dan kenyamanan kaum muslimin beribadah sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan dengan baik. Sebaliknya ketika datang perayaan Natal, remaja Islam ikut menjaga ketenangan kaum Nasrani melakukan kebaktian. Begitu pula bila datang perayaan Nyepi, remaja Islam dan Nasrani ikut menjaga ketenangan umat Hindu beribadah. Bukan hanya dalam perihal beribadah, Ahmad pun menyaksikan dalam pemilihan ketua Karang Taruna tingkat dusun, para remaja memilih ketua Karang Taruna sesuai kecakapan atau kemampuan, bukan berdasarkan suku. Dengan demikian, toleransi dapat menenteramkan lingkungan. Termasuk nanti pemilihan ketua OSIS, mau dipilih mau Islam kayak Kristen, nggak ngaruh. Yang penting memberikan kontribusi yang bagus kepada kita, termasuk ketua RT. Pemimpin kita harus Islam, loh nggak harus. Karena kita bukan negara Islam, yang nggak bisa seperti itu. Kalau memang bisa bagus, kalau negara Islam ya harus Islam. Tapi kan kita masalahnya bukan negara Islam, kita negara Pancasila. Jadi kalau kita menuntut seperti itu nanti malah geger. Ya. Yang penting kita pemimpin kita yang penting bisa memberikan kontribusi yang bagus kepada kita. Ya. Jadi bisa di atas seorang toleransi, mohon maaf, bisa di atas ternyata toleransi tidak mengenal tempat dan waktu, apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, dan adat istiadat dan budayanya. Sikap toleran harus diwujudkan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Anak-anak, tahukah kalian arti toleran? Yaitu sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Jadi sikap tenggang rasa, pendirian yang berbeda dengan pendirian sendiri. Ada toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Ya. Contoh ini, jadi menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat lain. Kita ya, tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang beribadah, sholat. Tidak memasang petasan yang memekakkan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang lain. Waduh, jangan sampai lah. Kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Masih di sini, ketika Zoom Meet atau Google Meet ya, yaudah di mute itu mic-nya. Ketika Pak Guru membuka pertanyaan, ya silakan tanya jawab, buka mic-nya, nggak apa-apa. Ketika kita tidak menghidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tangga. Kita tidak main gitar atau beduk di saat para tangga sedang istirahat. Maksudnya kendang ya. Kan kalau beduk jarang ini dipakai mainan. Beduk kan yang di masjid.
G, kita tidak mengecek kawan yang berbeda suku atau agamanya. Jangan saling mengecek lah. Hidup rukun. Ini tadi toleransi ya. Jadi kita harus bisa toleran, dan nanti dapatnya hasilnya adalah hidup rukun. Ini pembahasan terakhir insyaallah. Rara dan Wati, dua sahabat tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antara para ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua mereka sangat erat bersahabat. Ibu Rara menjadi ketua majelis taklim di lingkungan komplek mereka. Setiap malam, Kamis, kaum ibu di komplek tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat, ada pula pengajian bulanan di komplek masjid. Kehidupan di komplek ke tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sama tetangga karena ketua rukun tangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan komplek. Tangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemilik datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus setiap tahun, semua warga aktif menyukseskan. Ada warga yang membuat agapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Contoh ini masang umbul-umbul dan sebagainya. Jadi setelah kita cermati bacaan di atas, tentu sudah paham tentang hidup rukun. Namun tahukah kita makna hidup rukun dalam bahasa Indonesia? Hidup rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun, hidup damai dan tidak bertengkar. Jadi rukun itu sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku bangsa yang berbeda dan menyebabkan budayanya pun juga berbeda. Namun kita dianjurkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah SWT hanya orang bertakwa yang membedakan satu yang lainnya. Hanya orang bertakwa lah yang membedakan satu yang lainnya, seperti peringatan mohon maaf kok gimana sini? Hanya orang yang bertakwa lah yang tidak membedakan satu dan yang lainnya, begitu. Seperti peringatan Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sudah kita tuliskan kemarin. Jadi sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, kemudian kami jadikan, kami telah menciptakan kamu laki perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Mengetahui apa yang ada di hati kita. Kita harus rukun dengan tetangga, rukun misalnya baik dengan siapapun. Ya, betul-betul dari dalam hati juga. Tidak rukun tapi hatinya ada menyimpan dendam, nggak boleh, ya. Jadi betul-betul rukun dalam hati. Tunggu sebentar, tadi mau ngecas dulu. Ya, jadi betul-betul rukun, ya, lahir batin. Ya. Jadi ayat di atas memberitakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan, bersuku-suku, ya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu bisa hidup rukun. Ya, kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, kita butuh bantu orang lain, membantu atau dibantu, tidak langsung ataupun langsung.
Jadi kita membantu secara langsung maupun membantu secara tidak langsung sama saja. Yang penting kita harus membantu teman kita, tetangga, Pak guru, bu guru kalau membutuhkan pertolongan. Contoh biasanya kan Pak Andi bawa laptop, fokus enggak deh kalau di kelas 6 karena ditempel di kelas. Insya Allah tahun depan sudah full Infokus di semua kelas di SDN Indonesia 01. Alhamdulillah, Pak Andi membawa buku, ada yang ini tolong bawain. Ini laptop saya, kadang laptop saya Pak Andi nggak ngasih. Tahunya kalian bercanda jatuh repot nanti, ya. Ya, kemudian anak kecil kita yang perlu kita gendong digendong. Orang tua menggendong kita saat kecil, itu orang tua, kakek, nenek, tetangga dan sebagainya. Jadi kita harus saling menghormati mereka semua, ya. Contoh hidup rukun. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan kita harus perhitungkan baik dan buruknya. Jadi kita akan berbicara, berpendapat, ngomong, ya, berkata itu kira-kira ini nyakitin enggak? Misalkan Zizi ngobrol sama Yunita. Nah, kira-kira Zizi bicara ini Yunita nanti marah nggak ya? Atau dibalik Yunita ngobrol sama Zizi dan Zahra, kira-kira pada marah nggak ya? Ya, makanya harus hati-hati. Ya. Caranya gimana? Caranya jangan perkataan kita itu jangan mengandung unsur menilai buruk atau atau menghina atau ngatain jelek. Itu pokoknya jangan mengandung itu. Pokoknya mengandung unsur pujian aja lah. Itu kan aman dengan insya Allah, ya. Menghargai orang lain, orang tua, orang lebih tua, kakak adik, teman berbeda agama atau beragama atau sama agama atau satu musola atau satu sekolahan, ya, atau lain sekolah, teman yang berasal dari daerah lain. Berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang yang banyak daripada kepentingan pribadi atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri dan lain-lain banyak. Oke. Yang perbuatan yang membuat kita rukun yaitu berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah. Ini yang membuat kita tidak rukun ini, ya. Mohon maaf. Jadi perbuatan yang membuat kita tidak rukun seperti ini biasanya. Ya. Kemudian tidak menghargai orang lain atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar, nggak boleh. Suka mencela dan mengolok teman, ya, perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran dan perkelahian. Suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain, jangan sampai. Makanya ini jangan sampai kita mengalaminya, ya, dan lain-lain. Ya. Ini hormat dan patuh pada orang tua dan guru atau keluarga. Bisa dibaca? Saya minta siapa ya? Tolong dibaca salah satu. Ya, Pak. Ya, silakan. Reza yang mana, Pak? Ini Reza dan Naya. Ya. Oh, itu. Reza dan Naya adalah bersaudara. Reza, kakak Naya, duduk di bangku kelas 6 dan Naya di bangku kelas 5. Keduanya tinggal. Terlanjut terus. Keduanya tinggal dengan ibunda dan nenek. Ayah keduanya telah wafat. Ibundanya bernama Aisyah. Untuk menghidupi keluarganya, Ibu Aisyah berdagang nasi uduk tiap pagi hari dan jual gorengan pada siang harinya. Oke, cukup. Meskipun Reza dan Cukup, Seva. Dan nanti yang cewek dulu deh, Yunita. Ayo, lanjutin Yun. Ya, Pak. Meskipun Reza dan Naya masih duduk di sekolah dasar, tetapi keduanya mengerti bahwa ibundanya seorang diri bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Tiap pukul 03.00 pagi, Ibu Aisyah
sudah bangun. Ia sholat tahajud terlebih dahulu, baru kemudian menanak nasi uduk untuk dijual pada pagi hari. Reza bangun saat azan subuh berkumandang. Setelah sholat subuh, Reza membangunkan Naya, kemudian mencuci piring-piring kotor. Nenek membantu menyapu lantai. Oke, cukup. Kelas B sekarang. Haidar ada B kan? Haidar. Apa, Pak? Rajin dibaca ya. Sebelum berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Reza dan Naya membantu ibundanya melayani pembeli nasi uduk hingga pukul 06.00. Setelah itu, keduanya mohon izin berangkat ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Reza dan Naya selalu mencium tangan ibunda dan neneknya jika ingin berangkat ke sekolah. Lanjut. Ibu Aisyah selalu berpesan kepada kedua putra-putrinya. Reza, Naya, hati-hati di jalan. Jika menyeberang jalan, lihat kiri kanan, arus lalu lintas. Di sekolah belajarlah dengan giat dan tidak nakal ya. Nah, ibu bekerja keras untuk biaya sekolah kalian. Ya, cukup. Lanjut. Zara Putri. Reza dan Naya sangat hormat dan patuh kepada bundanya yang siang malam membanting tulang bekerja untuk membiayai keluarganya. Reza dan Naya juga sayang kepada nenek yang selalu bercerita sebelum keduanya berangkat tidur. Bahkan, nenek selalu menanyakan pelajaran apa saja yang dipelajari di sekolah. Nenek juga mengingatkan Reza dan Naya untuk menghormati dan mematuhi nasihat guru di sekolah. Reza, Naya, ingat pesan nenek ya. Jika di kelas, perhatikan penjelasan guru mengajar. Hormati dan patuhi nasihat guru kalian karena guru yang menyebabkan kalian pintar. Iya, Nek, jawab keduanya serentak. Zahra Khairani. Ada lagi yang paling penting, lanjut Nenek. Apa, Nenek? Hal yang paling penting adalah jangan membuat bunda kalian kecewa. Nah, bunda kalian sudah berjuang membesarkan kalian seorang diri. Nasihat Nenek. Jawab Reza dan Naya serempak. Nasihat Nenek dan bundanya membuat Reza dan Naya sungguh-sungguh belajar. Mereka hidup sederhana, tapi mereka merasa minder dan pantang menyerah. Ya, cukup. Ramzi. Ramzi. Baca Ramzi. Yang mana? Nah, anak-anak. Nah, anak-anak, setelah guru mencermati kisah di atas, apa intisari yang dapat disimpulkan? Intisari dari kisah di atas adalah peringatan agar kita memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua, guru, dan keluarga. Orang tua yang memelihara dan membesarkan kita, guru yang mengajarkan kita membaca dan menulis. Sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengingatkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Ayat 36. Ramzi. Ayat 36. Ya, oke, dibaca Ramzi, ayo. Bisa dong. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Halo, kamu nggak bisa. Siapa yang mau baca ini? Laki-laki. Siapa ya? Laki-laki. Ada ini nggak? Pacar. Ada, Pak. Ayo, baca Pacar. Anissa ayat 36. Ya, Pak. Wa budullaha wa la tusriku bihi say'an wa bil walidaini ihsana wa bidil
qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi wasso hibibil janbi wabni sabili wa ma marakat aimanukum inna Allah yuhibbu man kana muhtaran fakhura. Oke, Irfan, dibaca artinya Irfan. Oke, Pak. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke. Sefa, baca Sef. Ya, Pak. Nabi Muhammad. Gitu. Nabi Muhammad SAW pun mendukung untuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu mambar walidai itu balahu wazadallahu fi umuri. Artinya? Bukhari. Oke, ayo. Artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Oke, cukup. Jadi, ya cukup ya. Terima kasih semuanya. Jadi ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para tetangga yang dekat atau jauh. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah dan bundanya akan panjangkan umurnya. Nah, ini. Jadi tadi kan di atas tadi sudah kita pelajari itu kisah Reza, Naya, ya, dan neneknya itu. Jadi kita betul-betul harus menjadi anak yang baik, nurut. Di rumah itu baik kepada orang tua, kepada kakak, adik, kepada tetangga dan sebagainya. Ya, kemudian Kemudian kita di sekolah pun juga berbuat baik kepada guru, semua guru, enggak hanya guru yang ngajar saja. Ya, ada Pak Andi, ya, sementara ada Pak Herman, ya, insya Allah nanti Januari ada lagi, insya Allah 2 guru baru, ya. Kemudian guru olahraga dan sebagainya, dihormati semuanya. Termasuk penjaga sekolah yang telah menjaga sekolah kita dengan baik, yang telah menjaga kebersihan dengan baik. Nah, itu kita hormati semuanya, ya. Dan ini kita tidak boleh membeda-bedakan antara ini orang kaya, orang miskin, nggak boleh cantik, tidak cantik, nggak boleh. Semua harus kita baik semua, ya. Kemudian ini, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua, maka akan menjadi orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Ya, karena secara teori ini loh, artinya pikirannya itu muncul aura-aura positif karena pikiran positif. Assalamualaikum, Abah, Ibu, Bude, Pak De, Bule, Paman, Tante, kita senyum. Ya kan? Iya, senang. Coba kalau marah, ada dia. Aduh, dia lagi. Sebel. Ibaratnya orang itu melihat tomat busuk.
Ya, tomat busuk itu ada busuk. Ya, jadi sebel. Tapi kalau semua itu ibaratkan tomat yang segar, bunga yang segar, tetangga menyapa sedang teman, halo mas, halo bro, halo, halo sis, halo hai Yunita, hai Sefa, hai Zahra, hai Sisil, hai Priscilla, semuanya, Dwi Putri, semuanya disapa. Karena baik semua. Nah ini, sehingga panjang umurnya itu ya, anak-anak yang berbahagia. Jadi mari kita tanamkan mulai sekarang. Menjadi orang yang sukses perlu perjuangan. Awali dengan baik kepada semua orang. Penting ya. Ya kalau zaman dulu jelas, Nabi Muhammad jelas, para sahabat jelas. Nah sekarang ini, kalian tahu Raffi Ahmad nggak? Raffi Ahmad, ya, yang artis, yang katanya sih paling kaya katanya di Indonesia, artis. Tahu. Ya dia ternyata apa resep dia? Resep dia setiap ketemu orang yang dia kenal, entah baru kenal sedikit pun, minimal dia sapa, halo bro, gitu. Kenal wajah doang, iya, karena pernah kenal kita, halo. Jadi disapa sama dia, baik semua. Sehingga orang banyak suka, akhirnya apa? Akhirnya kalau banyak teman, banyak orang suka, akhirnya banyak job, banyak kerjaan, banyak rezeki, itu loh. Enak hidupnya itu, oke? Contoh, hormat kepada orang tua dan kepada orang tua ya, memberi salam, minta izin, dan mencium tangan ketika akan berangkat ke sekolah. Dan Pak tambahin, dan ketika mau berangkat main, ingat, anak soleh, ketika pergi harus pamit. Kalau mau nginep, laporan orang tua. Bapak Ibu, Papi Mimi, nanti kakak mau nginep ya di teman-teman. Karena ini ada sesuatu, apa izin, gitu ya. Laki-laki ya, kalau perempuan jangan. Kalau perempuan nggak usah nginep, laki-laki aja yang nginep. Karena mau ada futsal atau turnamen apa begitu ya. Izin orang tua, cium tangannya. Kemudian mendoakan orang tua setelah sholat. Tadi mohon maaf, ini kalau kalian tinggal bersama kakek nenek, ya kakek nenek itu yang mewakili orang tua pamit. Sehingga mereka akan senang nyaman, ya tidak mencari-cari. Kemudian perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak nonton TV, banyak bermain, harus dituruti. Main terus. Kalau ditegur ya, oh iya nenek, iya bapak ibu, terima kasih. Minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Tadi udah. Perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti, ditaati. Kalau kepada guru, ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru, lalu cium tangannya. Baik kamu menjadi masih di SD ataupun udah lulus nanti, termasuk nanti. Kalau ternyata memang Pak Andi pindah ya, pindah tugas ya, kalian harus jangan lupa Pak Andi ya. Ya Pak Andi pindah, misalkan kalian lulus, Pak Andi udah nggak di SD 1, atau mungkin kalian masih di 01, ternyata misalkan kalau Januari Pak Andi pindah, ya tetap ingat Pak Andi, ketemu di jalan, Pak Andi, assalamualaikum, cium tangan, ya. Karena kan ya namanya guru kan tidak selamanya di situ. Kadang di tempat dipindah di sana, oh di sana perlu membutuhkan sini. Ya. Jadi sekarang memang guru semua dirotasi, tidak ada yang lama di sekolah. Kadang begitu ya. Tapi ada yang lama juga. Tergantung nanti kondisinya. Kadang dari pengawas pengen seneng nih sama guru ini. Kayaknya kesenian tuh perlu guru seperti ini nih, diambil, taruh sana. Walaupun di sini masih diperlukan. Ya kita harus ngikut atasan ya. Mendengarkan penjelasan dari guru di kelas. Kalau sekarang di Zoom ya, Zoom Meet. Saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Tugas-tugas dari guru dikerjakan dengan waktu. Ayo. Tugas-tugas yang belum mohon dilengkapi, yang belum lengkap ya. Pani sempat share itu. Kemudian nasihat untuk kemajuan siswa-siswi harus dipatuhi. Larangan guru agar tidak coret-coret di dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas, hendaknya dipatuhi. Contoh ini, hormat, patuh kepada sama keluarga. Jika bertemu saudara yang lebih tua, kakek, nenek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangan. Kakak, bibi, assalamualaikum. Ya. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Kemudian terhadap adik yang lebih muda, hendaknya disayangi. Ini yang punya adik kecil siapa ya? Sefa, Zahra,
Yang di 01 ya. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Zizi punya nggak sih? Itu yang dulu anak tuh udah lulus itu ya. Yang lain lah. Mohon maaf kalau saya nggak hafal. Karena setahu saya 2 itu. Ada. Tapi kelas 5 deh. Kelas 5 sama ke kelas 4 ada. Itu. Dan lain-lain yang tidak saya sebutkan ya. Kemudian tidak menghidupkan radio dan TV keras saat ada anggota keluarga atau adik kakak, nenek yang sakit dan sebagainya. Ya, ini. Ya. Jadi itulah anak-anak yang berbahagia. Penjelasan pagi hari ini, berperilaku yang baik, hormat dan patuh, sikap toleran, sikap simpati harus kita selalu tanamkan dalam hati kita supaya kita menjadi anak yang baik, manusia yang hidup rukun, manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan agama ini. Ya. Baik, ada pertanyaan? Sebelum Pak Andi tutup, ada nggak pertanyaan? Halo? Buka saja mic-nya, tidak apa-apa. Baik, kalau yang memang sudah cukup, tidak ada yang bertanya lagi, Pak Andi cukupkan sampai di sini. Nanti setelah ini kerjakan tugas pada buku di halaman 88-89 yang A dan B saja ya. 88-89 yang A dan B. Ya. Pak Andi kirimnya kapan? Kirim hari ini aja, hari ini. Kirim hari ini. Kirim hari ini sampai sore nggak apa-apa ya. Sudah. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak yang berbahagia kesempatan hari ini. Semoga kita semua oleh Allah berikan selalu kesehatan, selalu Allah berikan kita kebahagiaan, hidup rukun, selalu toleran, simpati, dan kita selalu dalam kondisi aman, selamat, selalu lancar, mudah, dan penuh barokah. Demikian dari kami akhiri. Pak, ya. Halaman berapa tadi Pak? Halaman 88 sama 89 yang AB. Ya. Oke, demikian. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada sesuatu yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali via WA ke Pak Andi. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam untuk ayah bunda di rumahnya ya.